Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Hari ini kita coba membahas mengenai berita yang mengatakan pemerintah mengalihkan 75,51% saham Semen Batu Raja atau SMBR ke SMGR, ke Semen Indonesia. Apakah yang terjadi pada kedua saham tersebut? Ya, dikatakan bahwa kenapa seperti ini karena ingin mensupport atau ikut berkontribusi dalam pembangunan ibu kota negara atau proyek IKN. Nah, coba kita ngelihat dari sisi fundamentalnya si SMGR. Kalau misalnya kita lihat SMGR selama periode, sekarang kan baru laporan keuangan sampai kuartal ketiga. Selama periode 9 bulan 2022, SMGR berhasil membukukan profit 1,732 miliar atau 1,732 triliun dan 2021 9 bulan 1,4 triliun, ini mana berarti ada peningkatan dari year on year ya teman-teman, dari 9 bulannya. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari 2020 1,5 triliun ya, berarti 2022 ini ya cukup bagus. Kalau misalnya kita lihat per kuartal ketiga ini, kalau dibandingkan dengan kuartal ketiga di 2021, maka ada peningkatan kurang lebih 200 miliar teman-teman. Dan apa dampaknya kalau misalkan pemerintah mengalihkan saham dari SMBR ke SMGR? Coba kita ngelihat dari sisi teknikalnya, apa yang kita harus lakukan. Nah, kalau misalkan dari sisi teknikalnya si SMGR, kalau gua ngelihat bahwa SMGR ini sebetulnya saham yang masih uptrend ya. Masih uptrend, kenapa? Karena dia candlenya masih berhasil close di atas MA200 sekarang. Cuman tipis nih, tipis banget di MA200. Kita boleh jadikan SMGR incaran, tapi dengan catatan SMGR akan lanjut polar. Ini kan sementara nih, kita ngeliat historinya SMGR ini downtrend ya. Dan downtrend nih, sempat turun sampai 43%, oke? Dan kemarin dia sempat ada pola reversal yang dimana menurut gue bagus, dia naik 27%, dan hari ini dia ada koreksi lagi ya, sampai ke hari ini dia koreksi 18%. Teman-teman bisa lihat itu. Dan sekarang dia lagi berada di titik-titik krusial, yaitu berada di MA200. Apa plan kita kalau misalnya kita ingin mengoleksi SMGR? Kalau misalkan project IKN ini berjalan dengan baik ya, pasti akan ada hambatan, tapi pasti kan IKN itu akan berjalan gitu ya. Pasti SMGR ini akan menjadi salah satu perusahaan yang berkontribusi untuk pembangunan tersebut ya. Supply-nya kan pasti dari dia cukup besar gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kita ngelihat sekarang ini pola SMGR menurut gua menarik gitu. Menariknya karena dia udah mencoba reversal, terus dia pullback ya. Dia pullback ke area supportnya itu di MA200 dan hopefully dia rebound, minimal dia bisa breakout dari MA100 dan menuju MA50. Dan yang paling top lagi kalau misalkan dia bisa ngebreak dan close di atas MA50. Kalau nggak bisa ya dia nggak bisa jadi incaran buat kita lah. Karena kalau misalkan kejadiannya SMGR ini, kalau dia close udah jebol dari MA200, maka tamat riwayat. Kalau kita ngelihat historical ya, ini jebol nih MA200 prak, mencoba close di atas nggak bisa, turun terus ya, candle semakin jauh semakin tahu turun sampai tadi minus 48%. Tapi kalau dia berhasil close di atas ketiga moving average, candlenya bisa close di atas ketiga moving average, ini cukup bagus. Kita lihat history ya, naik kurang lebih 33%. Ketika dia udah close di bawah MA50 dan menuju ke MA100, ini turunnya lumayan dalam ya teman-teman ya, 20%. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya bukan SMGR aja, sebuah saham yang kita bisa mau incaran ya minimal dia mesti close di atas MA200. Kalau close di bawah MA200 ya berat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah ada news seperti ini? Kita ngelihat ya, MACD ini masih jelek banget, masih di area negatif parah gitu ya, negatifnya. Tapi histogramnya udah kelihatan akan menipis ya, tapi kita tunggu dulu sampai dia minimal dia golden cross. Dan dia golden cross, apalagi dia masuk ke area positif, SMGR cukup bagus. Dan stokastik
Dia sempat golden cross, cuman sekarang dia lagi pengen dead cross. Jadi jangan terlalu agresif juga gara-gara ada news kita langsung entry SMGR karena pemerintahnya alihkan SMBR ke sini. Ya jangan seperti itu juga. Coba kita lihat nih SMGR hari ini ya, perdagangan hari ini di big akumulasi teman-teman, di big akumulasi oleh KZ AK BK. Nah ini kan cukup bagus nih yang akumulasi. Coba kita lihat ya foreign. Nah foreign juga akumulasi 66,7 miliar tuh. KZ AK BK nih cukup lumayan. Mereka belinya di average-nya 6940 ya. Cuman kan ini fraksinya kelipatan 25 nggak ada 6940. Jadi 6950 sampai 6925. Kalau teman-teman yang alirannya emang mau follow the money maker gitu ya, tapi di buy on weakness, teman-teman boleh punya plan entry di sini. Stop lossnya kalau dia bikin lower low. Berarti ini kita lihat dari candle terlow di 12 Desember itu low-nya itu 6625. Berarti kita pasang stop loss itu di 6600. Oke. Kenapa? Karena ya kalau jebol dari situ ya dia bikin lower low jelek. Ya seperti itu ya. Jadi kita spek buy-nya di area sini kurang lebih di average-nya BKAKKZ 6950. Ya target take profit terdekat sebenarnya di area MA 100. Nah, ini kan sama seperti 15 Desember, MA 100 itu di 7200. Tapi bisa besar kemungkinan ke area 7525 karena di sini juga ada. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada resistance becoming support. Jadi support dijebol parah seperti ini. Jadi kurang lebih risk and rewardnya 1,16. Foreign terus akumulasi, candle masih golden cross. Nah sekarang dia lagi di titik krusial di MA 200. Apakah dia berhasil break atau enggak? Kalau misalkan dia menguat ke atas, menurut gua SMER layak buat kita jadikan incaran. Nah sekarang kita mau coba lihat SMBR-nya. Apa yang terjadi nih semen batu rajanya ketika ada news seperti ini? Hari ini dia naik tapi 0,51%. Ya ini coba. Nah berbeda dengan SMBR ini gua nggak pernah jadiin dia incaran nih dari kapan? Selagi dia close di bawah begini downtrend ya. Terus ini juga moving average dead cross semua, ya jangan pernah dijadikan incaran karena minusnya udah 43%. Ya. Jadi kalau misalkan ngeliat pola seperti ini, gue nggak tertarik banget sama SMGR sama sekali. Ya paling kalau teman-teman yang mau spekulasi buy, teman-teman bisa berspekulasi kalau di sini dia akan berpotensi bikin double bottom gitu ya. Karena kenapa? Waktu di 17 Oktober ada rejection di area bottom sini dan naiknya cukup lumayan ya, cukup lumayan signifikan, naiknya 19%. Apakah dia bisa berpotensi bikin seperti lagi? Berpotensi pasti bisa aja. Teman-teman harus perhatikan waktu dia ada rejection di 17 Oktober dia bikin bottom, kita nggak bisa tebak-tebak bottom ya. Nah ini kan sekarang kita udah tahu nih di 17 Oktober ada bottom dan dia bikin closing candle hammer. Padahal MACD masih jelek parah, stochastic berada di area jenuh jual. Nah teman-teman lihat, mesti kalau misalkan emang tuh dia bottom, besoknya dia mesti ada rejection. Rejectionnya itu ya seperti ini, ada candle hijau naik, dia naik 4%, stochastic udah golden cross ya, cukup cantik. Dan MACD masih di area minus, masih belum oke. Ya kita tunggu kapan entry-nya. Oke, besok masih pullback. Nah kita bisa biasanya gue biasanya pakai dua tuh, antara buy on pullback atau buy on breakout gitu ya. Nah terus dia pullback, wah pullback cakep dong, pullbacknya cakep, jangan langsung entry. Kalau misalkan buy on pullback silakan, tapi kalau gue lebih pas dia pullback, kalau dia pullbacknya sampai support gue baru. Kalau ini kan dia pullbacknya nggak sampai support ya, pullbacknya berarti cuman kurang lebih 3%-an gitu ya. Tapi pullbacknya dia harus teman-teman perhatikan, pullbacknya itu mesti low volume. Waktu dia naik turunnya low volume, teorinya cakep banget. Terus waktu dia pullback, besoknya kita tunggu apakah ada namanya ngebreak yang di sini dia nih. Cara ini adalah trend follower gitu ya. Pas udah pullback beres, breakout di sini, entry di sini di 420. Setelah 420 kita entry, ya udah
12%. Yang sekarang harus kita lakukan, kita harus lihat dulu waktu dia di sini, waktu dia ngebreak di sini, MACD udah golden cross. Ya, MACD golden cross, stochastic golden cross, masih di area jenis jual, masih cukup bagus lah di area 30 ya. Dan ini cakep. Hold sampai kapan? Holdnya sampai stochastic dead cross, ya kan? Berada di area jenuh beli, bisa kita jual. Kalau misalkan teman-teman masih hold, masih cukup bagus, plus pas ada shooting star seperti ini ditambah ada resist kuat MA50 dan MA100 ya jual dulu, take profit dulu. Habis itu dia koreksinya sampai sini. Dan sekarang kan kita bertanya, apakah kemungkinan besar dia akan rebound lagi? Jangan spekulasi ya, tungguin apa? Tungguin ada candle hijau yang bisa bikin higher high ya. Kayak seperti ini kan dia higher high. Ya, berarti kita tunggu kalau dia bisa ngebreak dari 404, teman-teman catat ya. Kalau dia bisa ngebreak dari 404, ya kita boleh spekulasi buy. Oke, kita entry di 414 misalkan seperti ini, ya set. Stop lossnya kalau dia jebol sini ya 6,9% lah, 378 kita stop loss. Targetnya bisa sampai ke MA100, 13%. Nah, tapi tunggu dia break mesti. Kenapa? Kalau misalkan dia nggak nge-break, teman-teman langsung main beli di sini, gue ngerti pasti teman-teman pengen beli di sini kan untungnya lebih gede, stop lossnya lebih kecil. Iya. Tapi kalau momentum kenaikan yang nggak ada, takutnya dia bikin lower low ya duit lu hilang coy. Kayak gitu ya. Intinya dia mesti bikin higher high dulu. Karena sekali lagi ini gue bilang ini saham masih downtrend parah loh. Jadi ya kalau mau masuk ke seperti saham yang seperti ini juga jangan masuk dana yang kayak beli ke saham uptrend ya. Downtrend ini perlawanannya kita harus dengan momentum, volumenya juga sepi. Oh ya, ngomongin volume, gue juga mau bilang bahwa hari ini volume juga sepi. Hari ini transaksi membosankan banget coy, gila. Cuman 10,6 triliun coy. Sepi parah ya, 10,6 triliun. Apakah duitnya masih di World Cup semua? World Cup berakhir gitu ya. Kita ngelihat lagi SMBR gimana hari ini. Gue pasti volumenya kecil kok. Nah, transaksinya aja cuman berapa net value-nya? Nggak sampai 1 miliar, cuman 100 juta bro. Di ya sekarang masih sangat sepi sekali. Kalau misalnya kita ngeliat foreign, SMBR, ya foreign nggak tertarik lah. Harus main batu raja tuh, lihat ya. Kayak begitu. Ya, jadi begitu gambaran untuk SMGR dan SMBR. SMGR itu ya masih berada di titik krusial, jangan sampai dia breakdown dari MA200. Dan kalau SMBR kita mesti lihat dia breakout dari 404 baru kita coba entry. Siapa tahu ada momentum di sana seperti historical yang pernah terjadi sebelumnya di area bottom seperti ini. So teman-teman, sekian analisa saham kita untuk hari ini, dan jangan lupa teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini. Boleh juga dibagikan ke teman-teman yang lain. Jika lo dirasa bermanfaat, ya nyalakan notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video setiap harinya. So thank you semuanya, salam cuan, bye bye.